Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Dea. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Ibu Dea berharap semoga kalian baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan selalu jalankan protokol kesehatan ya. Pada pembelajaran kali ini di kelas 5, kita akan belajar tentang tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, dan pembelajaran 4. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar? Ayo kita mulai. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui manfaat dari beragam jenis berbagai usaha. Setiap orang memiliki usaha yang berbeda. Berbagai jenis usaha dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dalam kehidupan ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, etika serta moral harus mereka miliki agar setiap orang dapat menghargai perbedaan. Keragaman usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Kira-kira, menurut kalian bagaimana ya kita harus bersikap? Nah, sekarang, coba kalian perhatikan baik-baik. Di sini ada beberapa cara menghargai kegiatan ekonomi usaha. Yang pertama, menghormati setiap jenis pekerjaan. Yang kedua, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, tidak iri atas keberhasilan usaha orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang terakhir, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Kegiatan ekonomi produksi, konsumsi, dan distribusi saling berkaitan satu sama lain. Suatu produk atau barang yang kita konsumsi merupakan hasil dari proses beberapa kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Di sini terdapat 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, kedua distribusi, dan ketiga konsumsi. Pada kegiatan produksi membutuhkan tenaga kerja, dan tenaga kerja tersebut mendapatkan balas atau jasa. Sedangkan pada kegiatan distribusi, barang hasil produksi akan disalurkan kepada masyarakat oleh distributor. Dan yang terakhir, pada kegiatan konsumsi, barang atau jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak, ketiga pelaku ekonomi tersebut saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Nah, di sini ada gambarnya ya, coba kalian perhatikan. Tugas kalian sekarang, coba amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana ya proses produksi pakaian kalian yang pakai untuk menghasilkan pakaian yang dibutuhkan waktu yang lama? Bagaimana, sudah kalian amati? Nah, di sini, kalau kalian masih bingung, Ibu memiliki jawabannya. Ada beberapa cara atau proses yang dilakukan pada produksi pakaian hingga sampai ke konsumen. Yang ke-1, petani mengumpulkan kapas untuk dikirim ke pabrik. Yang kedua, kapas dari pohon dipintai terlebih dahulu. Yang ketiga, benang ditenun di pabrik dan tenun hingga menjadi kain. Yang keempat, kain dapat dibuat oleh penjahit. Kelima, pakaian yang sudah jadi akan didistribusikan oleh pedagang pakaian. Dan yang keenam, konsumen siap untuk membeli pakaian tersebut. Berikut keuntungan dari kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Produsen mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang mentah. Kedua, distribusi. Distributor mendapatkan keuntungan dari penjualan barang. Dan yang terakhir, konsumsi.
konsumen dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan setiap ekonomi saling mendukung kebutuhan satu sama lain, sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Nah, anak-anak, sekian ya materi yang dapat Ibu Dea sampaikan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya di rumah ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.